Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Pak Hafid dalam belajar kimia bersama. Untuk kali ini, saya akan membahas materi terakhir dalam senyawa karbon, yaitu mengenai haloalkana. Seperti biasa, saya akan membahas tata nama dari haloalkana dan sifat-sifat dari haloalkana. Yang pertama, tata nama secara UPAC atau UPAC. Kita lihat secara UPAC. Rumus umum haloalkana adalah Rx. R ini sebagai rantai utama, sedangkan X ini adalah sebagai cabangnya, rantai cabang. Nah, X ini merupakan golongan dari halogen, ya, golongan dari halogen. Nah, untuk pengertian dari haloalkana sendiri, haloalkana merupakan turunan dari alkana, di mana salah satu atau lebih ya dari atom H hidrogen itu ya diganti dengan halogen. Ya, diganti dengan halogen. Halogen ini kan ini, X ini, rantai cabang atau halogen. X. Nah, X sendiri, dia terdiri dari F, fluor, Cl, kloro, Br, I, klor, fluor, bromo, dan iodo. Ya, F, Cl, Br, I. Nah, yuk kita mulai. Kita ketika ingin menentukan nama dari haloalkana ini, seperti biasa kita mencari rantai utama yang R ini berarti berupa alkananya, kemudian halogennya sebagai cabang, fluoro, kloro, bromo, dan iodo. Kemudian ini yang menjadi catatan penting di sini, bahwa penomoran dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas tinggi. Nah, ini ada ketentuan ini ya, memiliki reaktivitas tinggi, yaitu sesuai dengan ini. Reaktivitasnya itu adalah F, Cl, Br, dan I. Berarti penomorannya harus urut F dulu, Cl, Br, baru I. Karena paling tinggi reaktivitasnya adalah F, paling rendah adalah I. Nah, itu adalah penomoran dari halogen. Contoh, saya punya ini, CH3, CH2, CH2, Br. Ini satu atom H yang saya ganti dengan halogen. Nah, rantai utama adalah rantai alkananya atau rantai alkilnya, ya, rantai alkananya. C-nya 3. Nah, penomorannya itu kita mulai dari sini, dari halogennya, berarti ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, C ini nomor 3. Nah, sekarang penamaannya bagaimana? Penamaannya sangat mudah sekali. Kita sebutkan rantai cabangnya dulu, baru alkananya atau rantai utamanya. Seperti biasa, cabangnya dulu, baru rantai utamanya. Cabangnya ini siapa? Ini Br, bromo. Tulis. Bromo. Bromonya di nomor berapa? Di nomor 1, berarti 1 bromo. Kemudian C-nya ada berapa? C-nya ada 3, berarti propana. Nah, sederhana sekali bukan? 1 bromo propana. Ya, kita contoh lagi yang agak rumit sedikit. CH3, CH, CH2. Di sini saya mempunyai cabang Cl. Kemudian di sini CH. Di sini saya punya cabang Br. Kemudian CH3. Yuk, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya adalah rantai alkananya ini.
ada 5, berarti nanti pentana. Kemudian penomorannya dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas tinggi. FCl-BrI. Di sini ada Cl, ada Br. Kira-kira tinggi mana? Sesuai dengan aturan ini, berarti yang di nomor paling kecil adalah Cr. Jadi penomorannya dimulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah penomorannya. Kalau kamu dari kanan berarti salah. Karena Br itu lebih rendah dibandingkan Cl ini. Nah, sekarang penamaannya seperti biasa dalam penamaan harus sesuai dengan abjad, ya kan? Br. Br itu siapa sih? Bromo. Itu siapa? Iodo. Ya kan? Cl itu berarti siapa? Kloro. Kalau ini fluoro. Nah, berarti bromo dengan kloro duluan mana? Ternyata duluan B dari abjadnya. Jadi kita menyebutkannya bromo dulu. 4 bromo. 4 dari mana? Nomor 4. Kemudian 2 kloro. Karena kloronya di nomor 2. Kemudian 5 adalah pentana. Nah, hati-hati dalam penomoran harus dimulai dari reaktivitas yang tinggi ini. Oke, saya lanjutkan. Untuk penamaan secara trivial, nama lazimnya atau nama dagangnya seperti biasa RX. Ini menunjukkan alkilnya, R itu. Kemudian X-nya menunjukkan halidanya. Kebalikannya, kalau U-Part R itu rantai utama, kalau trivial ini, justru R-nya itu akan sebagai cabangnya. Dan X halidanya ini atau halogennya ini sebagai rantai utamanya. Ya, hati-hati, jangan sampai terbalik. Contohnya, CH3, CH2I, iodo. Oke, yang R-nya mana? Ini adalah R-nya, alkilnya. Ya kan? Alkilnya, ini R. Siapa ini namanya? C2H5, etil. Oke. Nah, halidanya mana? Ini adalah halidanya. X-nya atau halidanya. I, namanya siapa? Kalau ini iodo, karena ini halida, berarti iodida. Nanti ada bromida, ada klorida, ada fluorida, gitu ya. Nah, sekarang kita membuat nama ini. Namanya siapa ini? Berarti alkilnya dulu, baru halidanya. Alkilnya adalah etil. Utamanya adalah halida. Siapa halidanya? Iodida. Berarti namanya adalah etil iodida. Mudah kan? Contoh lagi. CH3, CH, CH3. Halidanya ada di sini. Nah, sekarang kita kasih contoh. Siapa ini? Nah, Br ini merupakan halidanya. Kemudian CH3, CH3 ini adalah alkilnya. Masih ingat kan? Ini namanya adalah isopropil. Jadi namanya adalah isopropil. Br itu siapa? Br itu adalah bromida. Oke, ya, ada bromida, iodida, fluorida, dan klorida. Begitulah tentang penamaan dari haloalkana. Sekarang kita lanjutkan dalam sifat-sifat haloalkana. Kita lihat, yang pertama, dia mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana. Ya, titik didihnya lebih tinggi. Kemudian dia cenderung larut dalam pelarut organik. Tapi yang aneh,
dia akan sukar larut dalam air. Itu. Kemudian dapat mengalami reaksi substitusi. Substitusi itu apa? Substitusi itu penggantian. Contohnya, ada haloalkana ditambah dengan amonia, maka nanti akan terjadi reaksi penggantian. Cl-nya nanti akan diikat oleh ini, NH3 diganti, kemudian Cl-nya karena berpindah ke sini, kemudian NH3-nya pindah ke sini. Sehingga nanti menjadi NH2 dan membebaskan asam klorida HCl ini. Dengan kondisi yang sama, dia bisa bereaksi dengan ion cyanida. Nah, ini yang pakai itu ya, asam cyanida itu ya, kopi cyanida itu Cn. Nah, ini sama, dia mengalami reaksi substitusi, sehingga dia akan membebaskan KCl. Dan ini menjadi Cn di sini. Nah, selain dia mengalami reaksi substitusi, haloalkana juga bisa mengalami hidrolisis. Nah, ini ada OH, menunjukkan reaksi hidrolisis. Ya. Nah, itulah tadi sifat-sifat haloalkana, mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari alkana, mudah larut dalam pelarut organik tapi sukar dalam pelarut air, kemudian bisa mengalami substitusi dan hidrolisis. Terima kasih, ketemu di video berikutnya di kelas 12 yaitu mengenai benzena.